Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Islam Baitur Rahmah. Pada hari ini akan mensupervisi dua guru yang ada di SMA Islam Baitur Rahmah, yaitu tentang upaya mewujudkan budaya disiplin positif. Jadi Bu Endah sama Bu Puspita ini memilih di PMM adalah tentang budaya positif, yang mana nanti budaya positif itu akan dibuatkan dalam bentuk kesepakatan kelas. Saya sebagai kepala sekolah tentunya memiliki peran yang sangat penting untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif di sekolah itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang sifatnya universal yang diterapkan di sekolah. Nah, selain itu juga sebagai guru juga berkewajiban untuk mengontrol perilaku anak-anak agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan guru. Marilah kita ikuti perbincangan kami dengan guru Bu Endah dan Bu Puspita. Selamat pagi Bu Endah. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Puspita? Ya, selamat pagi Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada program dari PMM ya. Jadi di mana sebelum mengadakan observasi kelas, kita harus mengadakan dulu kesepakatan kelas dulu. Dan kesepakatan ini apa aja nanti? Di sini ada tujuannya dalam kesepakatan kalian dalam pembelajaran biologi ya. Nantinya kalau misalnya ada atau kurang misalnya ya. Di sini kita contohkan misalnya peserta didik masuk kelas ya tepat waktu 5 menit dan 5 menit masuk kelas semua sebelum pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksi pembelajaran saya pada hari Rabu tanggal 6 itu dengan tema plantai. Tapi sebelumnya seminggu yang lalu saya mengadakan kesepakatan kelas di mana diterapkan disiplin positif. Jadi saya mengambil di kelas 10. Kemarin kesepakatannya ada 8 kesepakatan yang harus dilakukan oleh siswa tersebut setiap harinya. Kemudian pada tanggal 6 kemarin saya mengadakan observasi kelas di mana pembelajaran tentang plantai itu saya selipkan kesepakatan kelas karena apa? Untuk mengingatkan kembali anak-anak itu sudah melaksanakan tugasnya yang ada di kesepakatan kelas tersebut. Kemudian saya lanjutkan tentang pembelajaran atau observasi kelas. Kemarin saya mengambil tema atau materi yaitu tentang plantai, di mana untuk materi plantai ini saya terapkan pada anak-anak pengenalan lingkungan dalam hal mengembangkan atau mengklasifikasikan tumbuhan, di mana di plantai tersebut ini ada 3 tumbuhan yaitu lumut, kemudian paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Kemudian di pembelajaran saya punya tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami klasifikasi tumbuhan lumut, di mana anak-anak harus mengetahui tumbuhan lumut itu apa. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri umum dari tumbuhan plantai. Jadi saya ingin menerapkan ke anak-anak itu bisa menyebutkan ciri-ciri dari tumbuhan plantai tersebut, ciri-ciri lumut itu bagaimana, ciri-ciri paku-pakuan itu bagaimana, dan ciri-ciri tumbuhan berbiji itu bagaimana. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan manfaat tumbuhan plantai. Jadi kalau misalnya anak-anak tahu tentang ciri-ciri, kemudian morfologi, jadi
anak-anak mungkin mampu memprestasikan ciri-ciri itu bagaimana, ciri-ciri pelantai itu bagaimana. Itu ya, setelah pembelajaran pelantai saya menginginkan anak-anak harus tahu manfaat pelantai, kemudian ciri-ciri pelantai. Itu aja. Sekian dari uraian tentang refleksi pembelajaran pelantai tersebut. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkalis Amrullah, guru mapel kimia SMA Islam Baitur Rahmah Malang. Minggu kemarin saya telah melakukan observasi di kelas 11 dengan materi termokimia. Sebelum saya melakukan pembelajaran, saya melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak. Kesepakatan kelas ini bertujuan agar anak-anak bisa membedakan sikap mereka pada saat pembelajaran berlangsung di kelas dan juga pembelajaran saat berlangsung di lab. Hal ini saya lakukan karena pembelajaran di lab kimia kita harus lebih disiplin daripada pembelajaran di dalam kelas, karena banyak zat-zat berbahaya dan rawan sekali terjadi kecelakaan dalam pembelajaran. Demikian observasi kelas yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merefleksi hasil observasi kelas di kelas 11 tanggal 7 bulan 3 2024. Materi pada pelajarannya adalah matematika tentang lingkaran. Pada tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menentukan persamaan lingkaran jika titik pusat dan jajarnya diketahui. Yang kedua, siswa mampu menentukan persamaan lingkaran jika diketahui titik pusatnya dan lingkaran tersebut melalui satu titik. Untuk pengembangan yang hendak saya capai, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan lingkaran. Strategi yang saya persiapkan yaitu pertama, membuat kesepakatan dengan siswa berupa disiplin positif selama pembelajaran, menyiapkan materi pembelajaran tentang lingkaran, menjelaskan pembelajaran dan memberi contoh. Yang keempat yaitu memberi contoh materi yang berhubungan dengan lingkaran. Yang terakhir yaitu memberi siswa soal-soal yang berhubungan dengan materi lingkaran, baik berupa tugas diskusi kelompok maupun pribadi yang berupa PR. Mungkin itu yang saya bisa refleksikan dari hasil observasi kemarin. Nanti hasilnya saya terima dari anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Puspita sudah melaksanakan observasi kelas pada hari Rabu kemarin tanggal 6 pada jam 6.07 di kelas 10 SMA Islam Baitur Rahmah dengan tema yaitu interaksi sosial yang dilaksanakan pada modul ajar kelas 10 dengan mata pelajaran sosiologi kelas 10, yang mana pada modul ajar yang saya lakukan pada observasi kelas di kelas 10 kemarin yang mengandung tema interaksi sosial, yang ada tema-tema yang saya berikan kepada kelas 10 pada saat pertemuan tatap muka langsung dengan kelas 10, yang mana di kelas 10 kemarin ya dilihat pembelajarannya ya masih kurang bagus, tapi saya tetap bersemangat dengan adanya pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10 dengan melaksanakan kesepakatan yang walaupun belum saya lakukan, tapi saya tetap bersemangat untuk melaksanakan modul ajar sosiologi kelas 10 yang dengan dasar interaksi sosial, yang mana saya mengambil kesepakatan kelas untuk pembelajaran positif, kolaborasi positif, yang ada 4 poin, yang diantaranya yaitu kesepakatan pada pembelajaran
yang dilakukan guru tersebut, yang saya lakukan, anak-anak diharapkan mau berkolaborasi untuk bersikap positif, yaitu yang pertama untuk membuang sampah di tempat yang benar. Terus yang kedua, pada saat pembelajaran anak dilakukan mengacungkan jari untuk bertanya. Terus yang ketiga, pada kolaborasi yang kesepakatan yang ketiga, yaitu siswa diharapkan mau tepat waktu datang ke sekolah. Terus yang keempat, yaitu kita melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan yang ditentukan, kemudian membuang sampah di tempat yang benar. Itu pertama kesepakatan yang saya lakukan, dan alhamdulillah untuk observasi di kelas bisa saya lakukan walaupun masih ada kekurangan yang saya lakukan karena itu adalah persiapan yang saya lakukan. Demikian observasi yang saya lakukan pada hari Rabu kemarin. Akhirnya saya akui, mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini saling menasihati dan berbuat baik untuk kelas 12 itu sudah selesai. Tadi berhasil anak-anak saya ajak untuk diskusi berkelompok tentang, karena ini kondisinya kita adalah lagi bulan suci Ramadan, maka saya integrasikan pelajaran tadi dengan bulan suci Ramadan, ya. Jadi anak-anak tadi saya suruh diskusi, membuat cerita untuk berbuat baik, saling menasehati. Ternyata ini sudah ada hasilnya dan bagus sekali, ya. Jadi anak-anak tadi sudah buat, ada prolognya, ada dialognya, macam-macam tentang berbuat baik dan saling menasehati. Alhamdulillah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil kegiatan penilaian kinerja guru pada observasi untuk kegiatan PMM, banyak sekali manfaatnya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan perilaku pilihan yang dipilih oleh Bapak Ibu guru di kelas. Nah, di Baitur Rahmah ini salah satunya adalah pilihannya tentang pelaksanaan kegiatan disiplin positif. Ada pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan kesepakatan kelas. Nah, semua ini gunanya untuk meningkatkan karakter serta kedisiplinan siswa bersama guru, terutama dalam hal pelaksanaan pembelajaran.